Ya, kita lanjutkan. Nah, ini makin menarik lagi obrolan kita kalau kita akan berbicara mengenai seperti apakah nanti ancaman hukumannya ini, Pak Hamid ya. Karena kalau kita lihat kan pasalnya cukup jelas, pasal 340, subsidi 338, kemudian junto pasal 55, 56. Paling tidak hukuman mati. Sarjana hukum juga sudah hafal pasal-pasal. Udah ngapalin aja. Info dari Pak Hamid. Saya sendiri nggak bisa hafal itu. Kan hukuman mati, kemudian paling tidak selama-lamanya seumur hidup atau enggak 20 tahun. Nah, ini menarik nanti bagaimana kemudian konstruksi hukum untuk ancamannya ini. Kalau melihat rentetan kejadian, Ya. pasti hakim ya itu memberi hukuman seberat-beratnya. Kalau melihat rentetan kejadian Hukuman mati dong. dan tingkat sadisme yang dilakukan terhadap Joshua, plus ya menghalang-halangi lagi orang tuanya, keluarganya untuk melihat jasad anaknya kan. Belakangan kan setelah ditekan oleh publik baru mau membuka. Itu termasuk dalam perberatan berarti Pak Hamid ya? Pasti akan menjadi pertimbangan semua itu, ya. Sehingga menurut saya memang kasus Sambo ini adalah kasus yang sangat berat dan karena itu mungkin ya besar kemungkinan hakim memberikan hukuman seberat-beratnya. Hukuman mati artinya? Saya tidak bilang hukuman mati, dia akan diberikan hukuman seberat-beratnya. Pengakuan bisa dianggap sebagai meringankan nggak, Pak? Pengakuan? Pengakuan. Ya bisa saja, ya itu hanya faktor pertimbangan, ya pertimbangan hakim. Siapa tahu memang hakim bisa berubah. Tapi kalau melihat rentetan kejadian, pembunuhan ini sadis, sangat sadis. Apalagi status dia sebagai polisi dan memaksa orang lain ikut melakukannya. Oke, Ya. baik. Nah, Bang Refli, Ya. tadi kita sepakat ya kasus ini juga mencuat karena ada pengawalan desakan publik begitu. Tadi sudah disampaikan Bang Refli, Pak Hamid juga gimana sekarang publik mencermati benar-benar bahwa apa yang menjadi vonis nanti gitu memang sesuai dengan rasa keadilan, Bang Refli, dan memang memenuhi rasa keadilan yang publik tuntut selama ini, Bang Refli. Iya, kalau kita bicara tentang rasa keadilan, sense of justice ya, itu memang relatif ya. Tapi kalau ditanyakan ke pihak keluarga, pasti pihak keluarga meminta hukuman seberat-beratnya. Dan itu biasa ya. Jadi saya iseng-iseng melakukan polling. Jadi polling saya itu 57.000 yang voting. Hukuman mati ini buat Sambo ya. Yang menginginkan hukuman mati itu 91%. Kemudian hukuman penjara seumur hidup 7%. Hukuman 20 tahun penjara 1%, kemudian kurang dari 20 tahun penjara 1%, bayangkan. Dan ini kan polling yang tidak bisa kita rekayasa kan, mereka isi sendiri, kemudian artinya mood masyarakat terhadap hukuman itu begitulah. Hanya memang ya dalam perspektif hak asasi manusia, memang hukuman mati ini selalu pro dan kontra. Jadi negara-negara di dunia ini banyak yang sudah menghapuskan hukuman mati. Tapi negara-negara besar seperti Amerika, Iran, Arab Saudi, China, itu mereka belum menghapuskan. Karena itu kalau misalnya dalam internasional itu namanya jus cogens. Jus cogens itu norma yang accepted, diterima di masyarakat internasional. Penghapusan hukuman mati ini belum bisa ke sana. Karena masih banyak mereka yang mendukung hukuman mati, walaupun banyak juga yang menentangnya. Negara-negara Eropa Barat misalnya, Sudah habis. kalau kita mau masukkan ke konvensi negara-negara Eropa Barat itu, maka salah satu syaratnya adalah menghapuskan hukuman mati. Nah, Indonesia belum, dan masih banyak orang yang menginginkan hukuman mati. Kalau tadi kita lihat dari surveinya Bang Refli, saya mau ke Pak Barita. Pak Barita, nah ini kemudian dinantikan oleh publik tadi, bahkan Pak Hamid juga sampaikan paling tidak pastinya kemungkinan besarnya adalah ada hukuman seberat-beratnya. Nanti pertimbangan apa saja yang kemudian akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung? Ya, ini harus dilihat dari perspektif juridis tentunya dalam KUHP. Ketika berkas perkara itu sudah diterima, maka akan dilakukan penelitian, termasuk persangkaan pasal-pasal yang diajukan oleh penyidik. Selanjutnya, jaksa kan harus merekonstruksi itu. Apakah penyidik memberikan berkas perkara telah lengkap, khususnya berkaitan dengan pasal yang disangkakan tadi untuk menjadi dasar bagi jaksa menyusun dakwaan. Nah, sesudah menyusun dakwaan, nanti selanjutnya fakta-fakta persidangan itulah yang menjadi dasar jaksa sesuai KUHP kita untuk menentukan rekuisitor atau tuntutan pidananya.
Jadi harus dilihat berkas perkara, pasal-pasal tadi sudah jelas 338, 340, namun yang lain tentu ini ada di dalam berkas perkara yang secara teknis adalah merupakan kemandirian dan kemerdekaan penuntutan oleh jaksa. Tetapi dalam menentukan dakwaan yang berdasarkan berkas perkara tadi diberikan dua pilihan ya. Ketika 7 hari diteliti berkas lengkap dengan pasal-pasal tadi, kemudian dalam waktu 14 hari penyidik melengkapi apabila belum, dan 14 hari itu harus disampaikan, selanjutnya inilah yang akan dibawa ke peradilan. Tentu koordinasi efektif seperti tadi saya, ya Mbak. Ya Pak Barita, kalau tadi kita lihat nampaknya publik begitu besar ya, menginginkan nanti Kejagung betul-betul memiliki rasa keadilan dan juga melihat kasus ini secara objektif begitu. Respon Kejagung seperti apa? Iya. Terkait juga dengan vonis tentunya. Iya, vonis itu kan bagian akhir dari proses yang harus dibuktikan ya sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa. Seperti saya katakan tadi, fakta-fakta persidangan yang ada selama ini di ruang publik, kalau itu secara juridis bisa diangkat dalam fakta-fakta hukum di persidangan, inilah tentunya menjadi dasar jaksa untuk melakukan penuntutan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya. Tentu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Hamid dan lebih juga oleh Pak Refli, ini semua adalah dinamika yang dalam menegakkan hukum menjadi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh penuntut, dan kami sebagaimana saya sudah sampaikan, Komisi 3 tentu akan memastikan proses penanganan dan penuntutan itu berjalan akuntabel, transparan, dan dapat profesional. Pak Barita gini, itu Pak yang Barita, kami... baik, itu kan kita bicara soal isu pembunuhannya ya begitu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan, saya geser sedikit nih isunya, tidak bisa menafikan fakta-fakta yang kita dengar di ruang publik itu soal konsorsium 303, soal aliran dana. Nah, di mana posisi isu-isu ini sepatutnya diperhatikan oleh pihak kejaksaan? Ya, inilah yang akan diteliti dalam berkas perkara yang masuk, Mas Bayu. Dalam berkas perkara, karena sistem KUHAP kita mengunci jaksa hanya bekerja setelah berkas perkara itu. Berkas perkara yang diajukan penyidiklah yang akan diteliti, termasuk persangkaan pasal-pasalnya. Apabila jaksa punya keyakinan dalam persangkaan pasal itu masih perlu dilengkapi, dia memberi petunjuk secara lengkap, itulah P19. Nah, inilah yang akan dilihat dalam 7 hari. Apakah berkas perkara dari penyidik itu mengakomodasi atau memberikan ya hal-hal yang tadi disebutkan itu. Jadi sistem KUHAP kita mengaturnya demikian, Mas Bayu. Oke, baik. Artinya kan tapi bisa diakomodir kan? Artinya kalau memang misalnya dianggap belum lengkap itu bisa diminta ke penyidik kan? Ya, dalam berkas perkara itu diteliti. Karena tadi kan ada ya dakwaan, menyusun dakwaan itu kan dasarnya berkas perkara. Berkas perkara ini yang menjadi dasar untuk membuat dakwaan. Menjadi fokus di Kejagung, Pak Barita. Untuk isu-isu itulah tadi termasuk menjadi fokus tidak? Nah, berkas perkara itu akan sesudah diteliti, diadakan koordinasi efektif yang disebutkan itu ya, untuk melihat keseluruhan komprehensif penanganan kasus ini. Termasuk ya hal-hal yang tadi Mbak sampaikan itu lah diatur koordinasinya. Jadi begitu penanganannya, sehingga tidak keluar dari sistem KUHAP kita, karena jaksa berkewajiban menjalankan tugas kewenangannya dalam ranah yang diatur oleh KUHAP agar ini bisa berjalan berkeadilan, profesional, transparan. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi ngobrolnya, saya termasuk nanti ke Pak Hamid juga Bang Refli, apakah soal isu aliran dana ini harus berbarengan saat ini atau menunggu putusan kasus pembunuhannya. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.